Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik peserta kelas Dosis Happy. Kali ini kita akan coba mensupport teman-teman yang besok ataupun beberapa hari ke depan akan melakukan panggilan interview ya. Jadi kita akan coba lihat apakah teman-teman masih nervous atau apakah ada yang masih bisa kita bantu untuk perbaiki. Nah, jadi untuk sesi hari ini itu ada sekitar 4 peserta yang sudah mendaftar yang ingin mencoba bagaimana rasanya mengalami simulasi interview face to face. Nah, jadi mungkin yang pertama yang mau nyoba, Albi Reza siap? Siap, Kak. Oke. Yuk dimulai, teman-teman yang lain boleh silakan nanti dilihat ya, sama-sama kita lihat. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan kelas ini gampang sekali, teman-teman harus upgrade CV-nya dulu, CV-nya jadi harus A+, kasih saya approve, lalu harus ikut kelas interview, kelas materi interview, teman-teman harus kerjakan PR tentang diri teman-teman, baru nanti bisa join di grup VIP, grup face to face. Nah, baru di sini nanti kita atur schedule buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang memang tiba-tiba mendadak dipanggil interview, pengen nyoba juga, nggak apa-apa, silakan. Kita akan coba lihat di mana kelemahan teman-teman. Oke. Sekarang kita mulai, silakan, Man. Oke, dimulai ya, Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alfi Reza Hasri, lulusan S1 Kehutanan UGM tahun 2019. Saya adalah tipe orang yang suka bekerja keras, teliti, detail terhadap pekerjaan, serta suka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, sebagai mahasiswa, saya menjadi bagian dari laboratorium sosial ekonomi kehutanan dengan skripsi saya yang mengangkat tema tentang kearifan lokal masyarakat adat. Nah, selain itu saya juga aktif berorganisasi. Dimulai ketika 2015 saya dipercaya untuk menjadi bagian dari staf Departemen Jaringan Eksternal BEM UGM. Setahun setelahnya, saya diamanahi menjadi penyelenggara pemilihan Ketua BEM UGM dengan tugas saya di bidang perlengkapan. Dan di 2017, saya diamanahi menjadi deputi di Departemen Syiar dan Pelayanan Umat Lembaga Dakwah Fakultas Kehutanan UGM. Setahun setelahnya, saya mendapat amanah kembali di koordinator Dewan Penasihat Lembaga Dakwah tersebut. Saya pun tidak hanya aktif organisasi, namun saya juga memiliki ketertarikan di bidang sastra dengan mencipta
puisi dan juga bertema-tema sosial dan juga bertema tentang keagamaan seperti itu. Setelah itu saya sempat untuk menjalani praktik kehutanan, terutama ketika praktik di Ngawi, Jawa Timur. Di sana saya mempraktikkan bagaimana penataan kawasan di desa hutan tersebut. Saya juga mempraktikkan bagaimana teknis dari pelaksanaan kehutanan, mulai dari penanaman hingga pemanenannya. Selain itu, saya juga pernah diamanahkan menjadi bagian dari tim UGM untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sana saya diamanahkan untuk menjadi bagian atau penyumbang ide untuk strategi sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan sosial dan kelembagaan yang sudah ada sebelumnya. Lalu di tahun 2019 saya diberi kepercayaan oleh fakultas terutama untuk menjadi bagian dari tim UGM untuk pengembangan ekowisata di di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di sana saya lebih ditugaskan untuk menjadi orang yang melakukan inventarisasi potensi sumber daya yang ada di sana terkait dengan pelaksanaan ekowisata nantinya. Dan juga saya melakukan invent terhadap konservasi satwa endemik di sana. Dari sekian banyak kegiatan yang pernah saya lalui, yang pernah saya jalankan, saya tidak lupa untuk memprioritaskan belajar. Dan saya di 2017 memperoleh beasiswa pendidikan dari UGM selama setahun, dan saya berhasil menyelesaikan studi 4 tahun dengan IPK 3,19. Berdasarkan kegiatan dan pengalaman yang saya alami, yang saya jalankan, saya menguasai beberapa kemampuan, diantaranya komunikasi yang baik, dan juga saya menguasai beberapa software khusus seperti ArcGIS, SPSS, dan saat ini saya sedang mempelajari aplikasi atau software citra satelit. Demikian penjabaran singkat tentang diri saya. Terima kasih dan terima kasih atas kesempatannya, dan saya berharap saya berdasarkan pengalaman dan ilmu disiplin yang saya pelajari, saya berharap saya menjadi kandidat yang tepat untuk mengisi posisi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat adik-adik semua, ini disimak ya apa yang Kaska katakan. Nah, jadi Kaska udah lihat nih, Kaska sambil kamu jelaskan, Kaska lihat di handphone apa yang kamu tulis tentang PR interview. Nah, pertama kali yang ingin Kaska katakan bahwa kan kamu akan melamar di gugus tugas reforma agraria. Nah, Kaska lihat kegiatan ini kamu bagus sekali, kegiatan
pemahaman kamu tentang ilmu agraria justru bagus sekali gitu. Itu kenapa tidak yang diangkat? Nah, kamu terlalu banyak menceritakan tentang organisasi. Oke? Jadi Alfireza juga yang paling penting adalah ketika kita di interview, kita itu harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sangat bersemangat. Kita harus tersenyum. Kamu dari awal senyumnya nggak ada sama sekali. Coba senyum dulu, bisa nggak sih? Ya, jadi enjoy. Jadi kayak kita harus bisa ketika masuk ruangan, terus HRD terkesan karena kita terlihat bersemangat, kita juga tersenyum. Nah, itu akan jadi nilai jual lebih. Kamu lihat bagaimana cara Kak Siska mengucapkannya. Nah, jadi Kak Siska tadi udah ngedit sedikit ini kamu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mulai memperkenalkan diri. Nama saya Alfireza Hasri. Saya lulusan S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan IPK 3.19. Saya adalah pekerja keras, mau mempelajari sesuatu hal yang baru, teliti dan detail, serta selalu memiliki target dalam bekerja. Nah, kamu tadi kayaknya lupa bilang 3 kelebihan kamu di alinea pertama. Oke? Ya. Oke. Nah, poin pertama itu yang harus kamu ucapkan dulu, menceritakan saya ini orangnya kayak gini. Oke, jadi kamu bisa bilang bahwa saya adalah pekerja keras. Mungkin kata mau mempelajari itu kamu ganti senang mempelajari hal-hal baru, teliti dan detail, serta selalu memiliki target dalam bekerja. Ya, Bu, kalau ada pena dicoret aja, mau mempelajari itu diganti. Nah, lihat bagian organisasi yang Kak Siska edit pangkas ya. Ketika kuliah, saya aktif di laboratorium sosek kehutanan dan aktif di organisasi serta kepanitiaan. Bidang kepanitiaan yang saya ikuti adalah sebagai koordinator humas dalam Seminar Nasional Kehutanan tahun 2017. Saya berhasil mengundang Dirjen Konservasi Kementerian LHK untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Dan saya berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik terkait publikasi seminar tersebut. Saya menyukai dunia kepenulisan. Saya mengikuti lomba menulis cerpen dan cipta puisi dengan tema yang saya angkat adalah sosial kehutanan. Walaupun aktif di berbagai kegiatan, saya mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan mendapatkan beasiswa dan lulus dengan nilai 3.19. Tapi kayaknya ini nggak perlu kamu sebutkan lagi karena di depan kamu udah bilang nilai kamu 3.19. Nah, kamu bisa bilang bahwa walaupun aktif di berbagai kegiatan, saya bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan tetap mendapatkan beasiswa. Jadi jangan sampai ada pengulangan dari alinea pertama dan kedua. Atau di alinea pertama nggak usah kamu sebut dulu IPK kamu, tapi nanti di alinea kedua baru disebutkan. Oke ya? Nah, besok itu virtual atau datang langsung, Alfireza? Apakah? Kamu interviewnya virtual atau datang langsung? Virtual. Interviewnya kayak apa? Virtual ya. Berarti kamu pastikan kamera kamu dan pastikan memang kamu itu lihatnya ke kamera dan matanya itu benar-benar harus semangat. Oke? Ketika kuliah, saya aktif di laboratorium sosek kehutanan dan aktif di organisasi serta kepanitiaan. Bidang kepanitiaan yang saya ikuti adalah sebagai koordinator humas dalam Seminar Nasional Kehutanan tahun 2017. Saya berhasil mengundang Dirjen Konservasi Kementerian LHK untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Dan saya berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik terkait publikasi seminar tersebut. Saya juga menyukai dunia kepenulisan. Saya mengikuti lomba menulis cerpen dan cipta puisi dengan tema yang saya angkat adalah sosial kehutanan. Walaupun aktif di berbagai kegiatan, saya mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu, mendapatkan beasiswa dan lulus dengan nilai 3.19. Stop. Jangan terlalu ceritakan yang lain karena kita sasarannya yang alinea selanjutnya. Oke? Nah, karena yang nanti kamu lamar itu adalah bagian gugus tugas reforma agraria, kan itu agak berhubungan sama pemerintahan ya, kalau kasih nggak salah ya.
Nah, makanya kita angkat bahwa prestasi kamu berhasil mengundang Dirjen Konservasi. Jadi itu kayak jadi nilai jual sekali buat kamu. Oke? Nah, yang organisasi yang lainnya itu mungkin itu udah kita lupakan lah. Kita move on, kita mau kejar ini nih. Karena nanti waktunya orang akan bosan dengerin kamu organisasi, sementara nanti takutnya kamu di-cut. Nah, yang intinya nilai jual kamu malah nggak kelihatan. Oke, saya adalah orang yang sangat menyukai dengan sosial. Sebagai bagian dari Laboratorium Sosial Kehutanan, saya dipercaya untuk meneliti dan menangani masalah sosial kehutanan di daerah DIY Jateng. Nah, ini mungkin terlalu panjang ya, jangan kamu tulis saya adalah orang yang sangat menyukai. Tapi kamu bisa bilang bahwa saya diandalkan, saya dipercaya dosen atau saya diandalkan untuk meneliti dan menangani masalah sosial kehutanan di daerah DIY Jateng. Udah. Jadi kita nggak terlalu berbelit-belit, tapi to the point. Tapi tetap pakai bahasa positif bahwa saya diandalkan, saya berhasil, saya pernah dipercaya. Nah, bahasa itu yang harus kamu ingin. Nanti setelah kelas ini, setelah ini kamu edit lagi, kirim per paragraf ke Kak Siska, ya. Kita perbaiki lagi. Kan ini kamu kirimnya 45 alinea kan? Ini kirimnya per paragraf, jadi kita bisa edit. Oh, ini harus ditambahkan, ini harus dikurangkan. Paham ya? Oke. Nah, pada 2018 saya berhasil merancang strategi sosial dan kelembagaan pada masyarakat desa hutan Pager Gunung dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kendal, Jateng. Pada awal 2019 saya kembali dipercaya bekerja pada proyek pengembangan ekowisata Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kaltim. Saya lebih ditugaskan untuk jangan pakai saya lebih ditugaskan. Saya bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat. Pemilihan bahasanya. Oke, saya bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menyeimbangkan wisata dengan konservasi satwa endemik yang ada di sana sehingga dapat berjalan beriringan. Saya berhasil menggerakkan pemuda sekitar untuk mulai menerapkan kegiatan konservasi pada satwa endemik dan menggiatkan gerakan penghijauan di sekitar lokasi ekowisata. Pada Oktober hingga Desember 2019, saya juga berhasil membantu tim rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Karosumut untuk membuat rancangan teknis dari pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak serta menguasai beberapa software khusus seperti ArcGIS dan Microsoft Access. Nah, kamu mungkin bisa bilang kayak gini. Itu oke lah ya, yang keempat itu nggak apa-apa. Jadi yang Kak kirim yang kedua itu udah oke, karena itu tujuannya. Kamu nembaknya ke posisi itu, justru itu yang harus kita tekankan. Oke, demikian penjabaran singkat tentang diri saya. Pastikan kamu tersenyum sampai di akhir. Demikian penjabaran singkat tentang diri saya. Saya yakin akan menjadi kandidat yang ideal untuk posisi ini berdasarkan pengalaman dan disiplin ilmu yang saya pelajari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, jadi kamu harus, kalau misalnya kita tahu suara kita enak atau enggak, kita harus dengarkan juga suara kita. Oke, nanti kalau masih ada waktu kamu boleh ulang sekali lagi ya. Kita coba ke yang selanjutnya. Oke, Kak. Semangat ya. Coba diperbaiki dulu bahasanya ke Kak Siska. Ya, perbaiki dulu bahasa alinianya. Oke, Kak. Oke, kamu ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang diraguin nggak dari soal biasanya yang simulasi interview kan ada tips interview itu ada 13 pertanyaan. Ada nggak yang kira-kira kamu pengen nanya yang masih ragu? Mungkin belum ada sambil aku lihat-lihat lagi, Kak. Oke, Siapa tahu dapat pertanyaan. siap. Ya, sukses ya. Semoga rezeki terbaik kamu ya. Oke, kita next ke peserta selanjutnya. Terima kasih, Kak Cis. Sama-sama. Kita ke Mbak Anissa Emma, udah ada belum ya? Kita coba lihat Mbak Anissa. Halo Mbak. Oh, Emma Asnam ya. Mikirnya nyarinya A duluan nih. Ayo Mbak Anissa silakan. Hidupin kamera dong Mbak, karena kita. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Masli. Bisa dipanggil Emma. Saya merupakan lulusan baru S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan minat studi keselamatan dan kesehatan kerja. Saya senang mempelajari hal baru, mengembangkan potensi diri yang saya miliki, dan memiliki fleksibilitas yaitu dapat bekerja sebagai individu atau dalam tim. Saya senang bertemu dengan banyak orang, oleh sebab itu saya pernah terlibat dalam kegiatan organisasi sebagai staf publikasi, dekorasi, dan dokumentasi pada kegiatan Islamic Fair of Public Health pada tahun 2017. Saya juga pernah terlibat sebagai volunteer dalam acara Say No to Cigarette pada tahun 2018. Saya di luar kegiatan organisasi, saya juga pernah menjadi seorang penanggung jawab mata kuliah bersama salah satu rekan saya. Namun kerjasama dengan rekan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah hanya sampai di pertengahan semester dikarenakan rekan saya harus cuti kuliah dikarenakan sakit. Akan tetapi saya tetap dapat menuntaskan tugas saya sebagai penanggung jawab mata kuliah hingga akhir semester. Adapun tugas saya sebagai penanggung jawab mata kuliah diantaranya sebagai penjembatan informasi antara dosen dan mahasiswa. Saya juga sebagai penanggung jawab mata kuliah bertugas untuk mengikuti beberapa keperluan administratif kegiatan perkuliahan. Saya pernah bekerja sebagai penulis artikel freelance pada November 2020 kemarin. Saya juga memiliki pengalaman magang di PT PLN Unit Pelaksana Produksi dan Workshop 6 Surabaya di unit keselamatan dan kesehatan kerja. Selama magang di PT PLN Pusharlis, saya diberi kesempatan untuk menganalisis keselamatan dan analisis risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Pusharlis. Saya juga diberi kesempatan untuk memberikan ide-ide baru untuk update video safety induction, dan saya juga diberi kesempatan untuk memberikan perbaruan terhadap beberapa rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Saya juga diberikan kesempatan untuk mempelajari beberapa hal, diantaranya inspeksi bulanan. Lalu saya juga diberi kesempatan untuk mempelajari monitoring sistem emergensi dan ketersediaan kotak P3K. Samping itu saya juga diberi kesempatan untuk mempelajari di unit lain, yaitu di bidang administrasi produksi, yaitu melakukan inventaris mesin. Di samping itu saya juga pernah magang di Puskesmas Kuduran Sidoarjo pada tahun 2018. Meskipun tidak sampai 1 bulan karena magang yang dilaksanakan untuk mengisi libur semester, tapi saya terlibat dalam beberapa kegiatan, diantaranya mengikuti kegiatan penyuluhan, mengikuti kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, dan penyuluhan yang diberikan juga ditujukan kepada salah satunya UKS. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu nggak menyinggung ISO. Yang ISO Kamu paham? itu dimasukkan juga atau enggak Kak Sisi? Nggak ada kan? Harusnya masukkan, karena kan kamu akan, misalnya kalau kamu melangkah ke bagian yang safety, ISO itu nilai jual kan? Iya. Jadi kayak kamu udah paham, itu nanti bisa cerita bahwa saya juga memahami tentang ISO 9001, bla bla bla, dari Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional. Nah itu bilang. Nah karena kamu memang bagian judulnya tentang ini ya, judulnya tentang kesehatan masyarakat, nggak apa-apa kamu cerita juga kondisi terbaru kayak kamu bagaimana how to manage COVID-19 di Universitas Malaya Medical Center. Nah kamu bisa cerita bahwa saya pernah mengikuti pelatihan training di sini. Lalu saya pernah mengikuti webinar tentang sistem manajemen ISO dan juga bagaimana menangani COVID gitu. Jadi orang kayak lihat, oh anak ini terupdate nih ilmunya, ya. Itu bisa kamu tambahkan sekalian menambahkan yang bagian tadi kamu cerita udah menguasai PowerPoint, udah menguasai tadi ada apa software yang kamu bisa. Nah itu udah bagus ininya
PLN, penulis artikel freelance, oke. PKL, PKL tadi kamu cerita nggak sih? Enggak ada. Enggak masuk, Nah, cerita dong. Kak Sis. Cerita dong. Jadi lebih banyak Aska lebih konsen karena pengalaman kamu banyak di bagian organisasinya sedikit, tapi di pengalaman kerja yang kamu benar-benar melihatkan bahwa kamu tuh udah terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain. Baik, Kak Sis. Ya? Iya, Kak Sis. Oke. Ada yang mau kamu tanyakan nggak, Emma? Kalau misalkan interview berarti harus disesuaikan dengan nanti posisinya bagian. Jadi kalau misalkan saya kan saya bisa dikit-dikit gitu Kak Sis. Misalkan saya apply-nya di graphic designer. Terus saya misalkan dapat panggilan di sana. Berarti untuk bidang-bidang yang lain misalkan kayak penulis freelance itu akan lebih baik nggak masuk di alinea itu atau tetap disebutkan Kak Sis? Disebutkan tapi hanya highlight, tapi tidak kamu jabarkan. Oh, saya senang mencoba hal-hal baru, saya pernah menjadi penulis freelance, saya pernah mencoba ini, saya pernah mencoba itu. Oh gitu. Oke, menunjukkan bahwa kamu punya kreativitas, ya? Iya Kak Sis. Oke, kita udah kedatangan Pak Braman, Mas Bakti Koso. Sore Mas Bram. Ini kayak di luar, ini disuruh cepat. Oke, buat teman-teman yang kemarin ikut kelas interview mungkin, iya nggak apa-apa Mas Bram. Nah itu fotonya keren banget itu Mas Bram. Foto tahun berapa Mas? Ini baru tahun 2019. Jadi 2019 ya. Jadi adik-adik yang ada di GMAT sekarang, Mas Bram ini salah satu GM di Operation Management, beliau baru pensiun Oktober kemarin. Nah, jadi beliau sangat antusias melihat kita yang bersemangat mencari pekerjaan. Minta bantu doa ya Mas, semoga kita semua yang teman-teman yang masih job seeker segera mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Nah, jadi kalau menurut Mas Bram tadi sempat nggak ngelihat Emma dari awal? Apa sih Mas yang dari Emma? Ya, maaf ini tadi saya baru masuk, jadi saya nggak banyak nggak banyak ikutin tadi yang Emma ceritakan ya. Cuman Emma tadi lulusan dari mana Emma? Yang saya dengar dari Erlangga, tapi bagiannya apa Emma? Keselamatan dan kesehatan kerja Pak. Oke, jadi itu nanti kalau di manapun, di bidang manapun akan masuk ke, terserah setiap perusahaan itu namanya macam-macam, tinggal 3 huruf itu dibolak-balik aja. Ada safety, health, environmental atau health, safety, environmental ya tinggal dibolak-balik aja tuh. Setiap perusahaan akan beda-beda bagiannya. Jadi paling sedikit kalau memang kamu punya background dari sisi di sana itu amat sangat bagus kalau kamu bisa masuk dimanapun juga dan kalau bisa memang kebetulan di posisi tersebut itu ada lowongan ya, Ma ya. Kalau enggak nanti memang agak sedikit mencong nanti ininya posisinya. Tapi kembali lagi dari sisi lingkungan, environment segala macam ini adalah posisi yang paling bagus kalau saya bilang karena ini banyak perusahaan-perusahaan memang larinya ke arah sana sekarang dengan kondisi sekarang ini di mana environment itu menjadi salah satu prioritas. Nah, sekarang tinggal gimana kamu jualan lah. Tadi saya agak dengar sayup-sayup Kak Siska sudah ngebahas dari sisi CV kamu. Nah, memang kembali lagi mungkin di awal ya kamu memberikan antusias yang besar sekali di depan para pewawancara nanti Emma ya. Jadi pastikan kamu tuh memang eager atau memang antusias sekali untuk bekerja. Apalagi nih kamu nih ini fresh graduate ya? Iya benar Bapak. Oke, fresh graduate dengan tadi saya lihat ada beberapa Fresh Pak. Fresh bener ya? Fresh from the oven ya? Iya Pak. Jadi kembali lagi. Iya, fresh from the oven Pak. Dan juga saya lihat IPK-nya juga cukup tinggi, termasuk tinggi di atas 3,5 ya. Iya benar Bapak. Ya mudah-mudahan sih kalau saya ngelihat kalau kebetulan ada rezekinya dan kebetulan dapat posisi yang memang sesuai dengan background-nya Emma itu bagus sekali. Cuman memang kembali lagi kan yang jadi masalah sekarang nih belum tentu setiap perusahaan itu ada posisi yang lowong di background-nya yang sesuai dengan background-nya Emma ya.
Iya. Jadi memang kalau kita ngelihat, kalau saya lihat memang silahkan prioritas utama di bidang lingkungan atau environment. Tapi setelah itu misalnya memang ada beberapa posisi lain, coba aja nggak apa-apa ya Mah. Ini kan juga namanya kita juga mencoba, karena biar gimana pun juga kembali lagi di setiap pekerjaan itu yang dilihat adalah dari sisi basicnya kalau kita ngelihat dari sisi engineering hampir sama lah relatif semua. Nah ini masalah analyticalnya yang kita cari di sini. Saya belum bisa ngasih pandangan lebih jauh karena tadi agak telat saya, jadi Terima kasih Mas Bram Betio. agak miss saya ngelihat gesture-gesturnya Emma nih ya, Maya. Oke, silakan diteruskan. Iya, tapi tadi kayaknya dia nggak senyum deh, Mas. Iya, pas sama Siska tadi senyumnya nggak lebar. Ketemu Mas Bram kayaknya harusnya langsung lebar ini. Iya, ini satu apa kan Oke, biar semangat kita juga. lanjut ke. Terima kasih Kak Siska, terima kasih Pak Bram. Iya, Mas? Iya, pastiin juga Emma. Itu Sama-sama. biar, tambahan aja, pastikan first impression itu harus ada Iya. ya. First impression itu harus ada, pastikan itu. Terima kasih. Baik Pak Bram, terima kasih. Keluarkan senyum mautnya Emma gitu maksudnya. Nervous tadi Kak. Oke, terima kasih Mas Bram. Kita lanjut ke yang ya. Nervous ya? Nggak Ya. nervous lagi, nervousnya udah hilang. Nah, sore ini udah hilang. Oke, kita ke Surya Dika Cahya Hutama. Oh, ini nama pejabat ini. Surya Dika, silakan. Ya, makasih Kak Siska. Suaranya jelas Kak? Ayo. Jelas. Oke. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Dika Cahya Hutama. Kakak bisa memanggil saya Surya. Saya lulusan Teknik Perpipaan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November dengan IPK 3,28. Saya orang yang komunikatif, mempunyai jiwa kepemimpinan, bekerja keras, teliti, dan berorientasi pada target. Saya bisa bekerja bersama tim dan bekerja sendiri. Saya orang yang produktif. Sebagai piping engineer, saya bisa mengerjakan berbagai tugas. Saya bisa diandalkan untuk mengerjakan piping dokumen seperti piping specification, piping datasheet, access analysis. Dan saya juga bisa diandalkan untuk mereview material acquisition, technical bid evaluation, dan vendor dokumen. Saya bisa diandalkan juga untuk mereview dan memonitor pekerjaan piping designer dan piping drafter yang mana mengerjakan piping drawing dan MTO. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Saya juga senang ketika mempelajari hal baru. Mengikuti meeting mingguan adalah hal yang saya suka karena saya bisa mengetahui update informasi terbaru, mengetahui pekerjaan yang urgent, dan melaporkan progress report pekerjaan saya. Saya bisa menggunakan software CSR2, CSR2, Microsoft Office, AutoCAD, dan PDF software. Saya juga familiar dengan software Smart Parent 3D dan Navisworks. Selama saya bekerja di PT Istana Karang Laut, PT Rekayasa Industri, PT Diganti Pilar, dan PT Civic Meta Koperasi Pertama, saya belajar banyak. Ini akan menjadi pengalaman yang bagus bila saya menjadi bagian dari perusahaan ini. Demikian informasi singkat tentang saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Kenapa senyumnya mana? Oke, kan sudah lihat di CV kamu itu justru kayak nilainya tuh udah A++ gitu, tapi ketika kamu menjabarkan, kamu malah kayak menjabarkannya cuma B doang, Surya. Begitu. Jadi banyak hal yang kamu kurang menjual pengalaman kamu. Kamu tamat 2011 ya, jadi memang udah cukup experience kan sekalian. Nah mungkin bahasanya mungkin yang harus kamu perbaiki lagi. Tapi yang di ini juga kamu pernah ngirim ke Kasiska 18 Desember PR. Nah itu juga udah bagus sebenarnya kamu bilang. Oke?
Ini ya, saya coba bacain punya kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak A, Bapak B, dan Bapak C. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Dika Cahya Utama. Bapak bisa memanggil saya Surya. Saya adalah piping engineer dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November dengan IPK 3.28. Saya adalah pekeras, mau belajar, dan suka mencapai target. Oke, terus saya adalah orang yang sangat produktif. Sebagai piping engineer, saya dapat melakukan berbagai tugas. Saya dapat diandalkan untuk piping dokumen seperti spesifikasi, datasheet, pipe stress analysis. Saya dapat diandalkan untuk mereview material requisition, technical bidang evaluation, dan dokumen vendor. Saya dapat diandalkan untuk mereview pekerjaan desainer dan drafter yang mengerjakan piping drawing dan MTO. Nah, ini udah bagus banget alinea kedua, tapi kayaknya nggak terlalu tersampaikan menurut Kak Siska. Ya. Ya, ini Ya. yang oke. 4 lembar, yang kemarin itu malah lebih. Oke, lanjut yang ketiga ya. Saya senang dengan pekerjaan saya dan saya juga senang ketika mempelajari hal baru. Nah, ini kayak pengulangan. Ini kayaknya coba gini itu nggak usah. Terus ini meeting mingguan kamu bilang ya. Nah, justru kamu harus jual tentang software kamu itu. Kamu bisa bilang bahwa software itu nanti terakhir sebelum kamu close. Nah, kamu bilang dulu, saya berpengalaman. Saya memiliki pengalaman di PT ini, dan ini. Karena kalau yang Kak lihat di CV kamu itu, kamu punya pengalaman PT Istana Karang Laut itu 3 tahun. Terus pernah di PT Rekayasa Industri 2 tahun sebagai piping stress. Pernah di PT 3 Inti Pilar. Pernah juga di PT Sweet Metafesi Pratama. Nah, kamu bisa sebutkan bahwa kamu adalah orang yang sangat berpengalaman. Mungkin bilang saya punya pengalaman sekitar 7 tahun di bidang piping engineer, dipercaya sebagai pipeline engineer di PT ini, pernah dipercaya sebagai pipeline engineer di PT 3 Inti Pilar, dan juga Rekayana Industri. Dan terakhir saat ini saya bekerja sebagai piping engineer di Istana Karang Laut. Nah, semua pekerjaan itu menuntut saya untuk bisa memprepare, mereview, memonitoring, bla 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 bla. Nah, gitu cara menjualnya. Sip. Ya, Kak. Oke, Mas Surya ya. Jadi nanti diperbaiki redaksinya lagi. Jadi kamu sebutkan tahun pengalaman kamunya, kamu sounding. Karena kamu bukan fresh graduate lagi, walaupun wajahnya baby face ya. Ya, Kak, siap. Jadi tadinya mikir kamu masih anak baru tamat kuliah, tapi pas lihat ini tamat 2011, harusnya experience-nya udah banyak. Dan memang kamu udah jabarkan dengan baik di CV A+ kamu. Cuma ketika ngucapin pas interview, kamu malah ngucapinnya nggak greget gitu. Pengalamannya justru nggak kamu jual. Nah, oke. Kita coba nanti perbaiki sama kayak Alfri dan Emma, kamu perbaiki redaksinya per alinea. Kalau kamu udah kehilangan chat kita sebelumnya, kan saya kirimkan lagi. Itu udah bagus banget yang kamu kirimkan 18 Desember. Nah, itu tinggal kamu perbaiki, nanti kita lihat mana yang harus kita tonjolkan, mana yang enggak. Cuma bagian pengalaman kerja memang kamu tidak begitu kamu jual justru. Ya. Kamu cuma bilang bahwa sepanjang saya bekerja di PT Istana Karang Laut, PT Rekayana Industri, PT 3 Inti Pilar, dan PT Sweet Metafesi Pratama, saya belajar banyak. Kamu cuma bilang belajar banyak, tapi nggak bilang belajar apa aja gitu. Nah, padahal di sana yang interview pengen tahu kamu itu bisa apa aja. Oke ya? Nah, dari Mas Bram, gimana nih Mas Bram? Untuk piping engineer kita, ini kayaknya bisa direkrut di Chevron harusnya nih Mas. Amin. Ini dengan Nanti tunggu Pertamina. Dengan Mantio Prakoso. Mantio Prakoso, Mas Surya Dika. Oke, Mas Surya, saya ini menarik. Ini paling enggak sudah berpengalaman hampir 9 tahun ya, kalau saya nggak salah ya, dari 2011 kan ya. Iya. Dan sudah di sekitar 4 perusahaan ya. Iya, Pak. Oke. Nah,
yang saya juga belum lihat di sini adalah sertifikasi apa aja yang sudah kamu punya. Karena kalau kita bilang piping engineering itu pasti ada ISO Benar, sertifikasi. Iya, Pak. Dan yang kedua saya lihat dengan pengalaman kamu hampir 9 tahun, kamu terekspos nggak ke ke ini leadership. Jadi kamu ngelit orang nggak di situ. Nah ini juga merupakan salah satu ini yang penting juga ya kalau saya ngelihat di sini. Kamu single fighter atau memang bergerak dengan grup di sini? Di sini saya dengan grup, Pak. Dengan grup? Iya, Panggil dengan grup. Mas. Kalau Oke, jadi ini yang mesti kamu terangin lebih clear, karena kalau sudah berpengalaman dan juga gini, sebenarnya harus kamu tahu posisi apa yang kamu incer nantinya di sini supaya kamu juga tidak oversell atau juga malah terlalu rendah. Jadi kita pengen mastiin kamu juga harus punya bargain position di sini. Nah ini yang seharusnya kamu bisa melihat di setiap perusahaan dia ada lowongan apa. Karena dengan posisi kamu hampir 9 tahun pengalaman, harusnya kamu punya bargain position yang bagus untuk menempati posisi bukan basic lagi ya. Harusnya kamu juga nggak mau kan diterima di suatu perusahaan basic lagi, nggak mau kan? Harusnya Iya, kamu punya daya tawar untuk punya posisi yang di atasnya. Nah ini yang kamu harus gali, karena nantinya biasanya kalau kita bicara dengan yang experience di sini, kamu nanti langsung akan didiskusi teman-teman engineering juga. Nah, ini akan ramai ini di sini. Ilmu ketemu ilmu nanti di sini, dan nggak masalah. Kita sama-sama kuliah, sama kita kuliah kok, karena kita punya ilmu yang sama. Nah, tinggal masalahnya ilmu yang sama itu diimplementasikan dengan benar atau enggak. Karena ini pesan saya adalah di sini, begitu teman-teman ngomong experience, teman-teman akan diadu nanti. Karena kami dari perusahaan juga akan membawa teman-teman yang memang levelnya selevel atau bahkan level lebih tinggi daripada teman-teman. Dan itu nggak apa-apa, karena perusahaan juga tidak mau membeli kucing dalam karung lah, kasarnya begitu kan ya. Nah, teman-teman di situ. Jadi seperti Kak Siska bilang, harus lebih dijabarkan lebih detail. Tapi nanti pada waktu presentasi itu kita ngomong kulitnya aja dulu. Kalau begitu kita diminta untuk diskusi lebih dalam, monggo silakan untuk diskusi lebih lama. Karena kalau piping engineering ini menarik, ini panjang ceritanya. Karena kalau kita bicara suatu industri apapun juga, itu piping adalah salah satu ini utamanya di sana. Dan itu juga kamu juga harus bicara masalah corrosion di situ, seperti apa segala macam. Tapi ini untuk lebih cepatnya aja, karena saya bisa mengulik kamu lebih dari 1 jam nih sebenarnya. Cuman kembali lagi yang saya inginkan adalah seberapa jauh kamu bisa menjual diri kamu di situ, dan juga seberapa jauh kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk kamu jual keahlian kamu harus bisa mempertahankan di situ. Karena begitu kamu bilang kamu ahli ini, begitu ditantang ternyata kamu bisa jawab, that's good, this first impression-nya bagus. Tapi kalau begitu kamu nggak bisa jawab, ya mohon maaf biasanya. Jadi ini memang ya hidup kan tantangan, nggak usah takut sama itu ya. Ya memang kalau bisa jawab alhamdulillah, nggak bisa jawab ya mungkin itu salah satu kekurangan saya, itu aja. Nah juga kembali lagi Surya, tolong pastiin kamu juga paling enggak sudah punya informasi nantinya ya. Ini kan kita lihat informasi berapa salary yang ada di sana. Nah, jadi supaya pasti akan ditanya tuh berapa salary yang kamu mau segala macam. Nah, biasanya juga kamu juga jangan ketinggian, juga jangan kerendahan di sini kan ya. Kalau ketinggian nanti biasanya panjang cerita. Kalau kerendahan nanti juga biasanya akan diremehkan itu nanti. Tapi silakan, kita biasanya punya range. Setiap perusahaan tuh punya range. Untuk di posisi ini range-nya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kalau bisa dapat data itu, kalau memang ternyata nggak ada, ya udah kita bicara sesuai dengan aturan perusahaan aja. Tapi kalau kamu sudah punya datanya, itu mudah-mudahan paling nggak dengan kondisi kamu sudah pengalaman, otomatis harus di atas UMR kan ya. UMR aja nggak tahu, kacau nanti kamu. Baik, Itu aja sih dulu ya, nanti kita teruskan dulu Sur ya, silakan Sur. Ya, terima kasih Pak Bram. Oke.
Terima kasih Mas Bram, itu poinnya banget ya. Jadi Mas karena udah experience, ingat leadership-nya juga dimasukkan. Sudah terbiasa melit tim, mungkin membuat report, itu terlupakan juga oleh Siska. Oke, nanti diperbaiki lagi redaksinya ya Mas Surya ya. Satu lagi. Oke, kita ke peserta Halo. Ya, Mas Satu Bram lagi. silakan. Sur, pastikan kamu kan karena sudah cukup lama bekerja, kamu kan pasti tiap pekerjaan itu ada target ya. Seberapa jauh kamu memastikan kamu meet target atau melebihi target atau gimana segala macam, itu juga poin yang terpenting. Karena dengan pengalaman kamu yang sudah 9 tahun itu, otomatis target itu menjadi salah satu poin yang harus dijual. Iya, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih, Pak. Oke, semangat Mas Surya. Ya, terima Semoga kasih, rezeki Pak. terbaik Mas. Amin. Jadi kepoin dulu ininya. Iya, nanti Japri kayaknya pernah ditulis Mas Bayu ya, berapa sih kayak kita menerawang gaji di perusahaan harusnya berapa sih standar dari rank berapa ke berapa? Nanti kita coba share ulang di grup face to face. Ya, terima Ini kasih, besok Pak. Mas Surya ada interview atau ini persiapan? Belum ada. Saya cuma mau ngecek apakah yang informasi saya itu kurang atau udah cukup, gitu, Pak. Nanti kalau ada perusahaan yang manggil saya akan sesuaikan lagi untuk isinya. Sama latihan ini. Mantap. Ayo adik-adik yang lain jangan kalah ini yang experience aja masih mau belajar nih, yang fresh graduate sih santai-santai tergiling lagi nanti sama Mas. Oke, keempat ke Mbak Niken Puspa. Ya, terima kasih Azza. Mbak Niken silakan Mbak. Ya Kak. Sama-sama Mas. Oke, apakah yang sudah terdengar Kak suara saya? Oke. Sudah terdengar Udah. ya? Oke, bisa dimulai Kak sekarang? Halo? Silakan. Ya, oke, terima kasih untuk waktu yang Halo, diberikan ya, kepada silakan, saya. Mbak. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kameranya dulu dong. Ya. Kameranya. Sudah Kak? Kamera saya. Mbak Sudah, Niken Kak. kameranya belum ada. Sudah, Oh, udah ya, aku nggak muncul ya. Sudah bisa lihat? Ya. Udah lihat nggak Mbak Nikennya? Belum kan? Sudah. Kak. Sudah. Belum. Nah, baru bentar. Oke. Ya. Silakan. Sudah Kak. Ya. Udah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Niken Pusparini, biasa dipanggil Niken. Saya lulusan agroteknologi atau crop science dari Universitas 11 Maret, Surakarta tahun 2009, Februari yang lalu. Ya, pengalaman selama kuliah saya banyak dihabiskan terutama di pekerjaan lapang. Namun meskipun pandangan orang banyak sekali mengenal pertanian sebagai pekerjaan lapangan, saya di Fakultas Pertanian juga banyak menggali ilmu tentang kultur atau budidaya secara itu dengan cara kultur jaringan atau culture style. Nah, saya kebetulan sempat diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu asisten dosen, di mana saya harus mengawasi beberapa mahasiswa hingga dan juga selain mengawasi, saya juga harus melakukan penilaian terhadap kinerja mereka dan juga laporan-laporan yang mereka buat, seperti itu. Selain saya menjadi asdos, saya juga diamanahi untuk memegang beberapa proyek dosen seperti pemuliaan tanaman, yaitu padi hitam yang dilakukan bersama dengan Batan. Terus selain itu juga saya memegang proyek dosen kultur jaringan, percobaan sebenarnya, di mana kultur jaringan ini budidaya pisang yang diambil dari jantung pisangnya, seperti itu. Kemudian pengalaman organisasi, di mana saya juga mengikuti
memang hanya satu, tapi untuk kepanitiaan saya memiliki lebih banyak pengalaman karena memang salah satu strategi saya yang dimana saya memiliki banyak sekali kegiatan di akademi itu menjadi salah satu trik saya. Selain itu saya suka bertemu dengan orang-orang yang baru dan sangat dinamis untuk kepanitiaan, berbeda dengan ketika saya harus mengikuti sebuah organisasi yang dimana itu hanya satu. Sedangkan organisasi yang saya ikuti di sini adalah organisasi ukhuwah dan juga studi Islam. Nah, di akhir masa perkuliahan saya berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan KKN atau kerja nyata di sebuah pulau di luar Jawa, ya tepatnya di Morotai, Maluku Utara, di mana saya berkesempatan menjadi salah satu pembicara untuk penyuluhan budidaya jagung di sana. Itu sebuah achievement yang memang sangat berarti bagi perjalanan kehidupan saya. Terus selanjutnya pada saat berada di perkuliahan itu saya juga melaksanakan magang seperti mahasiswa pada lainnya, di mana untuk S1 di jurusan kami itu hanya ada 1 bulan. Namun saya kurang puas sehingga saya melaksanakan magang 2 kali, di mana untuk yang kedua kali ini saya berkesempatan mendapatkan beasiswa karena memang magang diadakan di luar Indonesia, di luar negeri seperti itu. Namun belum sempat kami berangkat, ada masalah yang memang mengharuskan kami untuk cancel seluruhnya. Namun demikian saya tetap bisa melaksanakan magang lebih dari 1 kali dengan mengikuti kegiatan magang di perusahaan yang lain seperti itu. Dan masih bergerak di bidang yang sama, magang yang saya ikuti masih di bidang hortikultura, budidaya tanaman, buah dan sayur. Kemudian setelah lulus, saya berkesempatan mendapat pekerjaan di luar bidang saya, memang seperti itu, yaitu pernah menjadi seorang pengajar di PAUD, di sebuah yayasan di Surakarta. Selain itu, kemudian menjadi customer service dan marketing di Surakarta juga, masing-masing 3 bulan karena terdampak corona, pandemi ini. Dan dari sana saya menemukan bahwa diri saya ternyata sangat tertarik dengan dunia public service atau service oriented seperti itu. Karena saya mengklaim diri saya bahwa saya orang yang ramah namun tegas. Jadi saya bisa memanage ataupun menghandle customer yang komplain ataupun yang ingin menarik keinginan mereka untuk untuk berbelanja kepada toko kami seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian Kak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niken bilang ini ramah tapi senyumnya nggak ada. Terus juga semangatnya datang dari awal ke akhir. Nah itu harus diperbaiki ya, first impression seperti yang dibilang Mas Bramantio, itu harus dilakukan. Terus memang PR yang kamu kerjakan, kamu luar biasa, detail banget, 7 lembar, baru kamu yang serajin ini peserta kelas Gosis Happy. Rajin sekali buat 7 lembar. Nah ini memang terlalu luas. Nah justru kasih kalian lihat yang di CV kamu itu justru bagus sekali kamu menjabarkannya. Nah mungkin bisa kamu cut aja, karena ketika kita terlalu detail menjelaskan tentang kita, HRD nggak tertarik, jadi nggak penasaran lagi sama kita. Jadi kalau perlu kita jelaskannya cuma 1 line aja, bahwa misalnya kamu bahwa ini nanti tergantung ya, kamu nanti akan melamarnya kemana, sangat fleksibel apa yang akan kita jelaskan. Tapi kalau masih di bidang dengan pendidikan kamu, mungkin lebih banyak kamu cerita soal pengalaman kamu di PT Kusuma Agrowisata. Nah yang lainnya itu bisa kamu bilang bahwa saya senang mencoba hal-hal baru, saya pernah mencoba menjadi customer service dan marketing, saya pernah mengajar di TK dan PAUD, saya
Dan saya juga pernah menjadi asisten laboratorium. Nah, asisten laboratorium itu mungkin kamu sounding nggak apa-apa, kamu jadi nilai jual nggak masalah. Nah, terus saya lihat juga memang banyak kali prestasi kamu di sini ya, kayak kamu pernah ikut pelatihan seminar macam-macam ini, terus achievementnya juga bagus. Nah, ini bisa kamu cerita semua bahwa kamu pernah penerima UNS Global Change untuk internship ke Jepang tahun 2017. Nah, walaupun akhirnya nggak jadi pergi, itu nggak perlu dibilang. Oke. Oke, Oke, Kak. kasih tau lihatnya kamu tuh kayak Sahrini, dia bilang seperti itu ya gitu. Jadi ngeliat ini ada Sahrini apa yang di kelas saya ya. Oke, Kak. Ya, jadi achievementnya itu kayak kamu bisa cerita bahwa kamu pernah lolos sebagai koordinator daerah Jawa Timur, ruang peduli di ruang guru ya, terus ada asisten dosen proyek penelitian budidaya. Nah, yang cerita di Maluku Utara juga bagus, KKN di Maluku Utara juga bagus, tapi jangan terlalu detail. Jadi alinea pertama itu karena kamu udah cukup banyak kegiatan ya, memang sangat aktif waktu kuliah. Bagian tentang organisasi memang kamu nggak usah terlalu dijelaskan, pokoknya sebaris-sebaris aja. Nah, kamu bisa langsung bilang di alinea ketiga, keempat itu bahwa saya ketika kuliah saya pernah melakukan magang di beberapa tempat, di sini. Nah, saya adalah mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti ini tadi yang kamu bilang untuk mengikuti UNS Global Challenge untuk mengikuti internship ke Jepang dalam program UNS Global Challenge. Lalu saya juga pernah jadi pembicara dalam program penyuluhan pertanian budidaya di Maluku Utara. Nah, yang kayak gitu aja. Jadi memang to the point kita menjabarkan kita. Buat kita agak misterius sedikit Mbak Niken. Ya. Oke. Nah, Mas Bram, gimana ini melihat ladies kita? Baik, siapa namanya, nggak ada namanya, Mbak Niken. Niken. Dengan Mbak Puspa. Jadi kalau saya ngelihat tadi ceritanya Mbak Niken lebih banyak bermain di lab ya, dengan ngurusin culture jaringan segala macam. Apakah iya atau enggak? Sebenarnya saya miss di menceritakan soal saya yang banyak bekerja juga di lapang, Pak. Justru malah saya sebenarnya sangat senang sekali bekerja di lapangan karena di pertanian itu tidak hanya diajarkan berkaitan dengan cocok tanam saja, namun juga mendapatkan pembelajaran mengenai sosiologi pedesaan, bahkan ekonomi pertanian seperti itu. Dan di mana kita saat melakukan praktikum tersebut, kita di-push untuk bisa mengamati warga setempat dan juga wawancara, sehingga dari situ saya juga mendapatkan skill saya termasuk kemampuan untuk presentasi seperti ini gitu, Pak. Oke, nah ini tadi nggak keluar sama kamu, baru diungkit baru kamu keluar. Nggak apa-apa, ini memang ini yang nanti harus kamu pastikan seberapa jauh. Ini juga nanti tergantung karena memang biar bagaimanapun juga ke perusahaan apa yang akan dilamar ya, karena memang ini juga kembali lagi skupnya juga bisa luas sih kalau saya lihat di sini. Nah, ini memang dari sisi saya adalah bikin saya tertarik gitu loh. Nah, ini memang tertariknya baru belakangan ini kamu ngomong. Yang tadi di depannya saya masih belum dapat gregetnya gitu loh. Nah, ini nah seberapa, tapi juga ingat waktu kita juga terbatas ya, karena memang terutama misalnya perusahaan-perusahaan besar itu wawancaranya sehari bisa antara 50 orang sampai 60 orang itu nanti kalau nggak ada greget yang diunggulkan itu biasanya kita akan miss tuh. Nah, ini yang kita pastiin kira-kira sisi mana yang paling kamu ini banget ya, bisa kamu tonjolkan, karena ingat saingan kamu luar biasa banyak loh. Nah, ini yang mungkin itu input dari saya dulu, Mbak Siska. Oke, Mbak Niken ya, nanti redaksinya perbaiki lagi. Cukup kayaknya 1 lembar aja Mbak, nggak usah terlalu banyak. Ya. Oke. Terima kasih, Kak. Mas Bram, 1 lagi akan kembali lagi ke Reza. Ini kayaknya udah siap ini. Semangat ya Mbak Niken. Iya, Kak Siska, terima kasih Pak Bram. Monggo. Ya. Silakan Altireza.
Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi yang wabarakatuh. diberikan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Saya Alfi Reza Hasri, lulusan S1 Kehutanan UGM, Universitas Gadjah Mada. Saya adalah orang yang pekerja keras, detail terhadap pekerjaan, teliti, senang untuk mempelajari hal-hal yang baru, serta memiliki target dalam bekerja. Ketika kuliah, saya aktif menjadi bagian dari Laboratorium Sosial Ekonomi Kehutanan dan aktif juga di organisasi serta kepanitiaan. Bidang kepanitiaan yang saya ambil adalah ketika menjadi koordinator Humas Seminar Nasional Kehutanan tahun 2017. Kala itu saya berhasil untuk mengundang Dirjen Konservasi Kementerian LHK menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan seminar tersebut. Saya mengikuti tidak hanya mengikuti bidang kehutanan saja, tetapi saya juga aktif di bidang kepenulisan. Saya mengikuti lomba cipta puisi, dan juga tema yang saya angkat kebanyakan adalah sosial, kehutanan, dan sosial kemasyarakatan. Walaupun dipenuhi dengan banyak kegiatan yang saya jalani, saya berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 4 tahun dengan IPK 3,19 dan memperoleh beasiswa dari beasiswa pendidikan dari UGM. Saya menyukai bidang sosial ketika saya diamanahkan menjadi salah satu tim dari rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Kendal. Saya berhasil menyelesaikan atau saya berhasil merancang strategi kelembagaan dan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Pagar Gunung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pada 2019 awal, saya diberi tugas oleh UGM, dalam hal ini Fakultas Kehutanan UGM, untuk menjadi salah satu tim pengembangan ekowisata Kelurahan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan di situ saya bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan menyeimbangkan ekowisata dengan konservasi satwa endemik yang ada di sana. Pada akhir 2019, saya kembali menjadi bagian dari tim rehabilitasi hutan dan lahan, kali ini di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan saya berhasil merancang atau membuat rancangan teknis tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk tahun pelaksanaan 2020. Berdasarkan pengalaman dan kegiatan yang saya jalani, saya menguasai atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta menguasai beberapa software khusus, di antaranya ArcGIS dan juga Canva. Dan saat ini saya sedang mempelajari software citra satelit, yaitu SASPlanet. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berharap saya menjadi kandidat ideal yang dapat mengisi posisi ini berdasarkan pengalaman dan
ilmu dan atau studi yang saya dalami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alfi, jangan pakai kelasnya itu pakai jangan saya berharap. Kita nggak lagi berharap siapa-siapa, tapi kita lagi ngejual. Kamu bisa bilang bahwa jabaran singkat tentang saya yakin dengan semua pengalaman dan disiplin ilmu yang saya miliki, saya adalah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi ini. Udah, ya? Saya ngomong apa tadi, Kak? Saya berharap. Oh, ya. Nanti kamu bisa lihat rekamannya, nanti saya kirimkan link YouTube-nya. Dan kamu lihat ekspresi kamu kayak apa. Nah, mungkin kalau orang beda-beda ya. Kalaupun misalnya kamu mungkin susah buat tersenyum, tapi paling tidak kamu harus menunjukkan keantusiasan ketika melakukan proses interview. Nah, jadi kayak biar lebih rileks lagi gitu. Tapi memang tipe orang beda-beda sih ya. Nah, lebih to the point lagi apa yang mau kita sampaikan. Nah, Mas Bramantio, ada masukan Mas buat Reza? Saya mau double check aja. Reza ini jadi fresh graduate atau dengan pengalaman? Tadi ada beberapa banyak sih pengalaman yang disebutin. Saya fresh graduate, Pak, cuma sering ikut proyek dosen selama kuliah seperti itu. Oke. Jadi saya pikir ini bagus karena ini memang salah satu, ini kan kita diskusi ini kita nggak tahu apa yang kamu mau lamar kan ya. Ini kan kita masih lepas aja kan ya. Memang bagus sekali kalau kita tahu persis posisi apa aja yang posisi apa yang mau dilamar, itu akan bagus. Tapi paling enggak dengan pengalaman kamu yang kamu punya, kamu tuh bisa mengeluarkan peluru-pelurunya di sini. Nah, memang kembali lagi kalau saya lihat ini peluru yang persis ya. Misalnya kamu mengelamar di perusahaan ini dengan posisi ini, ya sesuaikan dengan pengalaman kamu yang ada. Karena kembali lagi dengan banyak pengalaman itu bagi kita teman-teman SRD itu malah lebih senang karena wah ternyata kamu dengan berbagai macam pengalaman kamu bisa menempatkan di berbagai macam posisi. Karena juga kalau bisa kita kan fleksibel. Paling bagus adalah kita fleksibel, jangan kita fokus ke satu titik. Boleh aja sih, cuman kalau bisa fleksibel itu jauh lebih bagus. Nah, memang kalau saya lihat di sini paling enggak dengan pengalaman kamu yang ada itu saya pikir cukup banyak senjata yang kamu punya untuk fresh graduate di sini. Kembali lagi kita bisa diskusi lebih detail lagi nanti tergantung posisi mana yang kamu mau masukkan atau perusahaan apa yang mau kamu lamar dengan posisi apa yang akan dilamar. Mungkin itu dulu Kak Siska. Terima kasih Pak Bram. Oke, terima kasih Mas Bram. Oke, jadi tadi udah ya beberapa orang, Reza juga udah pengulangan. Jadi intinya angkatan untuk sesi hari ini adalah teman-teman harus ketikkan diri, jangan terlalu luas, jangan terlalu menekankan tentang organisasi, tapi mungkin lebih bagus menceritakan tentang pengalaman magang atau kerja praktek atau tugas akhir. Karena ini udah waktunya kita untuk bicara tentang pekerjaan dan bagaimana performa teman-teman ketika ada di dalam ruang lingkup pekerjaan dalam sebuah tim. Nah, buat yang experience, tekankan tentang leadership-nya, tentang tanggung jawab yang dimiliki, apakah selama ini target yang dilakukan udah tepat sasaran atau belum, masih ada target yang belum tercapai. Nah, buat yang fresh graduate, yang belum pernah nih mau nyoba tes mentalnya, jangan lupa kerjakan PR-nya dulu, PR CV-nya di-upgrade A+, interview-nya juga dikerjakan. Akan sangat berbeda rasanya ketika teman-teman yang menjadi posisinya Mbak Niken, Mas Reza, dan Mbak Emma, Mas Surya, itu akan sangat berbeda ketika kita sendiri yang mungkin Kak Siska juga ketika tiba-tiba di interview sama Mas Bramantio juga, Kak Siska pasti akan langsung udah khawatir juga. Cuma kalau kita udah sering latihan, itu yang namanya nervous kita, tingkatnya itu persennya itu udah jauh berkurang. Makanya ayo di speed up, kerjakan PR-nya biar teman-teman bisa sering-sering ikut latihan simulasi face to face. Kayaknya itu aja ya Mas Bram, karena di Duri udah mau juga di Jakarta, saya yakin juga akan maghriban. Teman-teman terima kasih ya sudah memperhatikan buat semua peserta kelas. Semangat, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri
biar kita kedepannya bisa membahagiakan orang-orang tercinta di sekitar. Sukses semua, Mas Bram. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kasih kita tutup ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, teman-teman Indonesia, ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Bro Sis Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan Cerdas Saat Interview. Link deskripsi grup WA ada di